Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang perencanaan konsep kawasan green industry yang ramah terhadap lingkungan melalui integrasi teknologi dan arsitektur berkelanjutan. Material ini disusun kami yang beranggotakan 3 orang, Habib Muhammad Hidayat Ramadlon, Jenada Dwi Semayu, dan Nisha Kaila Putri Anidra. Untuk bab pertama akan dijelaskan teman kami. Baik, terima kasih. Untuk bab pertama didahului dengan latar belakang. Yang pertama di sini pertumbuhan industri di Indonesia yang mungkin semakin pesat karena adanya banyak permintaan dan juga uh, permintaan itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan penciptaan barang industri ataupun mungkin barang siap pakai. Hal ini berdampak pada peningkatan limbah dan asap industri yang tidak terkelola dengan baik. Nah, serta impact-nya itu bisa memberikan hal-hal negatif kepada lingkungan. Singkatnya seperti itu menurut Widianto, Iniarno, dan juga Kuswanto pada tahun 2015. Menurut data Ditjen PPKL, Kementerian Lingkungan Hidup, jumlah timbunan sampah di Indonesia pada tahun 2016 mencapai 66 juta ton per tahun. Komposisi ini mencakup sampah organik, sisa makanan, kayu ranting daun sebesar 57%, sampah plastik sebesar 16%, sampah kertas 10%, serta lainnya yang berjumlah 17%. Rata-rata persentase sampah terolah dengan cara Rata-rata persentase sampah terolah dengan cara pengomposan di kota Indonesia, namun masih terdapat 82% sampah yang belum terolah. Ini sungguh sangat memprihatinkan. Nah, berdasarkan data dari Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup, berdasarkan hasil surveinya dari Ibu Rosa Vivian Ratnawati, pada Lebaran 2024 menunjukkan terdapat sekitar 193,6 juta orang yang melakukan mudik, dan ini mengakibatkan masalah limbah padat dan juga menyebabkan adanya timbunan sampah yang berjumlah 58.000 ton. Hal ini juga menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan dan juga kerusakan ekosistem. Sungguh sangat memprihatinkan kondisi tersebut. Oleh karena itu, mungkin diperlukan adanya inovasi baru dan juga perancangan konsep kawasan industri yang mungkin hal ini bisa memberikan dampak yang positif dan juga dampak yang ramah terhadap lingkungan melalui integrasi teknologi dan arsitektur berkelanjutan. Dalam konsep ini, limbah padat, limbah cair, dan asap diolah dan dimanfaatkan kembali menjadi bahan siap pakai yang tidak merusak lingkungan dengan menggunakan teknologi-teknologi terbarukan. Contohnya seperti mungkin teknologi biopori, teknologi buatan lingkungan, dan juga teknologi gasifikasi. Selain itu, konsep ini juga mungkin tidak hanya mengurangi risiko pencemaran lingkungan, tetapi juga meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Dan juga mungkin kita mendukung adanya teknologi untuk bisa membangun keberlanjutan lingkungan. Baik, selanjutnya. Baik, adapun untuk rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana konsep kawasan green industri yang ramah lingkungan bisa dirancang melalui integrasi teknologi serta arsitektur berkelanjutan. Yang kedua, bagaimana pengelolaan limbah industri bisa diintegrasikan dalam konsep kawasan industri yang ramah lingkungan. Yang ketiga, apa saja teknologi serta arsitektur berkelanjutan yang bisa diterapkan dalam konsep kawasan green industri yang ramah lingkungan. Dan yang terakhir, apa saja manfaat dari konsep kawasan green industri yang ramah lingkungan dalam mengurangi imbas negatif pada lingkungan. Adapun tujuan dan manfaat riset ini pertama adalah untuk merancang konsep kawasan green industri yang ramah lingkungan, yang kedua memberikan penyelesaian yang efektif, dan juga meminimalkan akibat negatif pada lingkungan. Pun manfaatnya mungkin bisa saya persingkat saja. Dari sekian banyak poin, intinya adalah untuk menambahkan pemahaman industri, meminimalisir imbas, dan juga kita dapat mendorong pemanfaatan teknologi.
serta mungkin kita bisa meningkatkan citra juga di mata publik maupun calon investor yang nanti akan mendukung kegiatan kita ini. Untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu bab 2. Pada bab 2 ini terdapat tinjauan pustaka yang terdiri dari referensi jurnal yang menjelaskan tentang gasifikasi. Gasifikasi adalah suatu proses termokimia yang mengubah biomasa menjadi bahan bakar gas yang dapat dibakar dengan efisiensi tinggi dan polusi yang rendah. Proses gasifikasi yaitu proses konversi termal yang mengubah bahan organik menjadi gas sintesis melalui reaksi kimia dengan oksigen atau uap air pada suhu tinggi. Baik, untuk selanjutnya mungkin dilanjutkan oleh teman saya. Untuk proses gasifikasi adalah proses konversi thermal yang mengubah bahan organik menjadi gas sintesis atau syngas. Untuk proses gasifikasi juga dapat digunakan untuk mengatasi masalah limbah padat, perkotaan yang semakin meningkat, dan menyediakan bahan bakar berbiaya rendah untuk ekonomi hidrogen yang bersih. Bahan bakar terbarukan seperti biomasa, sampah perkotaan, dan light oil dari industri pulp dan kertas juga merupakan bahan bakar yang cocok untuk gasifikasi. Kimia dan fisika konversi bahan bakar organik ini mencakup pirolisis, pembakaran, gasifikasi, serta transformasi mineral. Kemudian hidrodinamika dan kinetika masing-masing jenis gasifier ditinjau bersama dengan perbedaan penting dalam kinerja mereka seperti komposisi syngas saat menggunakan berbagai bahan bakar dalam kondisi yang berbeda. Fitur operasional kritis yang dibahas termasuk media pengoksidasi udara atau oksigen yang ditiup, bahan bakar bahkan tekanan sistem dan pembersihan downstream. Lalu untuk bab 3 analisis skenario yaitu kondisi kekinian green industry saat ini, terutama di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung pengembangan green industry, seperti misalnya rencana aksi nasional pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, rencana aksi pengendalian emisi gas rumah kaca, serta roadmap industri hijau nasional. Namun PR-nya masih perlu diupayakan untuk memperkuat pelaksanaan dan pengawasan implementasi kebijakan tersebut. Lalu solusi yang kami tawarkan antara lain yaitu pertama, pengolahan limbah padat dengan teknologi biopori. Teknologi biopori sendiri itu merupakan teknologi pengolahan limbah padat dengan metode membiarkan air terkumpul pada lubang kecil yang terbuat pada tanah. Kemudian pengolahan limbah dengan teknologi wetland buatan. Wetland buatan merupakan sistem pengelolaan limbah cair dengan menggunakan tumbuhan air selaku media penyebar. Kemudian pengelolaan limbah dengan teknologi gasifikasi. Teknologi gasifikasi ini digunakan untuk membuat mencerna limbah pada padat serta cair di gas sintesis yang bisa digunakan selaku bahan bakar. Nah, dalam proses gasifikasi, limbah ini diganti jadi gas lewat respons kimia dengan memakai temperatur serta tekanan yang besar. Dengan pemakaian teknologi gasifikasi ini, limbah padat serta cair dapat diolah dengan metode yang ramah serta menciptakan bahan bakar alternatif. Untuk manfaat teknologi gasifikasi sendiri itu antara lain satu, dapat mengurangi emisi gas rumah kaca, kemudian mengurangi bahan bakar fosil, dan ulang limbah organik, efisiensi energi, pengurangan dampak lingkungan.
Namun, perlu diingat bahwa penggunaan teknologi gasifikasi ini juga memiliki beberapa tantangan dan risiko. Antara lain merupakan bahan baku yang besar, biaya produksi yang ringan, dan resiko keamanan dan keselamatan. Lalu pihak mana yang dipertimbangkan dapat membantu mengimplementasikan gagasan tersebut? Pemerintah. Pemerintah ini memiliki peran yang sangat penting dalam mengimplementasikan green industry serta memberikan intensif dan regulasi yang mendukung penggunaan energi terbarukan seperti teknologi bersih, produk yang ramah lingkungan. Pemerintah juga dapat memberikan dukungan dalam hal pendanaan dan pengembangan teknologi hijau untuk mendukung gasifikasi ini. Kemudian ada akademisi. Akademisi ini berperan dalam pengembangan teknologi hijau dan penyebaran pengetahuan tentang praktik bisnis berkelanjutan. Mereka juga dapat membantu mengembangkan kurikulum dan program yang cocok untuk diajarkan serta melakukan penelitian dan pengembangan terkait teknologi hijau ini. Masyarakat juga berperan penting dalam mengimplementasikan green industry dengan mendukung produk dan layanan yang ramah lingkungan serta mengadopsi praktik yang lebih berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekian presentasi yang bisa kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.